Dan untuk mengetahui apa langkah DPRD DKI Jakarta menghadapi molornya pembahasan APBD 2020, kita tersambung dengan Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino. Mas Wibi, selamat malam. Yes, Mas Rory, apa kabar? Baik, saya seharusnya mengatakan selamat sore begitu Mas Wibi. Ini sempat ribut-ribut soal sejumlah pagu anggaran Pemprov DKI Jakarta seperti adanya pengadaan lem I-bond dan juga anggaran-anggaran yang lain yang nilainya fantastis. Apakah ini merupakan alasan molornya pembahasan sebenarnya berkaitan dengan APBD 2020 itu, Mas? Tidak sih Mas Rory, karena kan kalau kita bicara tentang rame-rame kemarin itu, masalah komponen itu masih jauh ya, karena itu adalah pada saat setelah pengesahan daripada KUA PPAS. Yang kita bahas dari kemarin di komisi itu adalah bagaimana platform anggarannya dari tiap mata-mata kegiatan. Nah, kita ingin setiap kegiatan itu sudah mengakomodir segala bentuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat di DKI Jakarta, di lintas komisi yang ada di DPRD DKI Jakarta. Nah, baru hari ini pembahasan Banggar Besar berlangsung. Nah, pada saat pembahasan Banggar Besar hari ini, kita baru mengupas kembali berapa sih rancangan APBD DKI Jakarta ini yang diusulkan oleh eksekutif. Nah, contohnya, ketika pertama kali rapat Banggar itu eksekutif mengajukan 95 triliun kemampuan daripada DKI Jakarta dalam hal penganggaran. Nah, ketika pembahasan kami di komisi itu berubah menjadi 89 triliun. Dan hari ini kita pada rapat Banggar kemarin ya lebih tepatnya, kita sekarang sudah berubah lagi dalam lembar kerjanya menjadi 87 triliun. Apa ini artinya, Mas Wibi? Berarti di sini ada ketidakkonsistenan daripada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dari Sekju di sini TAPD yang diketuai Bapak Sekda dalam hal penyusunan rancangan KUA PPAS. Mas Jadi Wibi, kita bisa lihat bahwasanya ada pengurangan dari sektor pendapatan pajak kurang lebih hampir daripada 1,2 triliun. Berarti kalau tadi prediksi dikatakan Yes. inkonsistensi, kemudian Saifullah mengatakan bahwa kemungkinan bila paripurna berjalan begitu adalah pada tanggal 11 Desember dan diharapkan itu sudah disetujui RAPBD untuk kemudian disetor ke Kemendagri. Apakah DPRD juga akan menyetujui RAPBD tersebut ketika Anda juga mengatakan bahwa ada inkonsistensi perubahan-perubahan jumlah anggarannya? Makanya di sini kita mesti memiliki waktu, sangat ada waktu untuk bisa membahas ini secara teliti dan detail. Nah, dilihat daripada yang dikurangkan daripada kemarin diajukan dari 89 triliun dan juga ini adalah menjadi 87 adalah dari sektor pendapatan. Maka dari tadi kita mesti berlangsung rapat Banggar hari ini juga mesti berlangsung sampai malam biasanya. Itu kita minta kembali lagi dalam asumsi yang sudah diajukan sebelumnya. Jadi sudah tidak lagi ada perdebatan. Jadi kita langsung membahas tentang belanja, pembiayaan, karena ada 3 hal uraian dalam RAPBD itu. Pertama adalah pendapatan, kedua adalah belanja, yang ketiga adalah pembiayaan. Dan hari ini kita baru masuk fase 1, yaitu pendapatan. Seperti halnya pajak kendaraan bermotor, terus yang lain-lain, hiburan, restoran, reklame, parkir, yang menjadi perdebatan di antara kita dari anggota Baik. Banggar. Mas Wibi, ini Permendagri mengatur bahwa apabila anggaran telat disetor dan telah disetujui, telat disahkan begitu, kemungkinan bisa kedua-duanya bisa salah satu pihak saja. DPRD ataupun Pemprov tidak gajian selama 6 bulan. Kalau dari DPRD, apabila nanti Kemendagri memutuskan, ini juga merupakan salah DPRD, siap tidak gajian selama 6 bulan, Mas? Ini adalah resiko kita bersama. Ini kan demi penyusunan anggaran yang prudent atau bijak ya. Tapi di sini adalah butuh ketelitian dan kehati-hatian kita sehingga apa yang menjadi penganggaran kita benar-benar pertama bisa diserap nanti di kemudian hari. Jadi juga terus asumsi daripada pendapatan itu juga tidak muluk-muluk realistis. Saya ingin sedikit mengupas sedikit apa yang dibahas di rapat Banggar tadi. Ketika pajak diasumsikan hari ini adalah 49 triliun, padahal pada tahun 2019 pemerintah mengasumsikan 44 triliun dan hanya didapat hari ini baru menyampai ke 35 triliun. Ada gap yang sangat jauh di situ. Kekhawatiran kita pencapaian juga tidak akan terjadi di situ. Jadi mohon agar lebih realistis dalam hal sektor pendapatan. Mas Yang Wibi, kedua adalah mengenai pembiayaan yang terlalu berlebihan dalam penyertaan modal daerah seperti halnya pemberian investasi ke MRT, Jakpro dan lain-lain yang menurut saya itu membebani daripada program-program proyek yang lain.
Baik, terakhir Mas Wibi, mohon singkat saja, apa saran Anda, apa masukan Anda untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Ya, untuk harapan kita adalah dalam hal pembahasan pemerintahan Provinsi di Jakarta lebih korporatif pertama. Yang kedua, lebih terbuka sebenarnya pokok dari permasalahan ini apa. Walaupun di sini dikatakan ada dana perimbangan daerah yang tidak ditransfer dari pusat ke DKI Jakarta, yang kurang lebih ada gap 4 triliun itu, tapi juga ada hal-hal lain yang bisa kita tingkatkan potensi-potensi pajak yang menjadi pemasukan bagi DKI Jakarta. Baik, Wibi Andrino, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, terima kasih atas waktunya di Metro hari ini.